Hai sobat-sobat sekalian, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Be Soul Sister. Sebelumnya saya ingin berterima kasih buat sobat-sobat yang sudah mensubscribe channel kami. Bagi yang belum, langsung subscribe ya. Dan ditunggu juga komen-komennya. Jangan lupa like, share, dan klik tanda loncengnya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita seru yang akan kami ceritakan di sini. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah nyata dari buku Mas Herwi dengan judul Arwah Hitam dan Arwah Putih, Kesediaan dan Keikhlasan. Kejadian ini berselang beberapa hari setelah selesai pengalaman saya dalam kisah sebelumnya yang berjudul Warisan Jatah Rezeki Arwah. Sore itu saya kembali naik motor menuju ke Bekasi untuk menerapi pasien saya yang sedang sakit parah. Seperti biasa, perjalanan menuju Bekasi saya melewati pemakaman Pondok Kelapa. Awalnya saya sudah merasa lega dengan selesainya kasus arwah dari teman saya yang dimakamkan di situ. Jadi saya mengira kali ini saya akan bisa melewati pemakaman itu dengan tenang. Ternyata perkiraan saya salah. Bukannya kasusnya sudah selesai, tapi malah bertambah kali ini. Ketika melewati jalan di depan makam Pondok Kelapa tersebut, saya terkejut bukan main. Kali ini saya bukan hanya bertemu dengan satu arwah, tapi saya dihadang oleh segerombongan besar arwah. Mereka berdiri berjejer di sepanjang pagar bagian dalam pemakaman tersebut. Saya tidak bisa memperkirakan persis berapa banyaknya. Karena saya langsung setengah menundukkan kepala sambil tetap melajukan motor perlahan. Sebenarnya wujud mereka tidaklah menakutkan, tapi saya merasa ngeri aja dengan jumlahnya. Halo semua, apa kabar? Sapa saya. Saya sengaja lebih dulu menyapa para arwah itu supaya merasa gak salah tingkah. Karena merasa dipelototi banyak sepasang mata kan jadi gimana gitu loh saya. Saya juga memasang sikap ramah daripada harus bermasalah dengan sekian banyak arwah. Sapaan saya ini ditanggapi oleh salah satu arwah. Singkatnya mereka meminta saya untuk membantu doa untuk melanjutkan perjalanan jiwa mereka. Tampaknya mereka mengetahui tentang saya dari jiwa ayah teman saya yang pernah saya bantu pada kisah yang berjudul Warisan Jatah Rezeki Arwah kemarin. Baiklah kalau begitu, nanti malam saya akan coba semampu saya. Jawab saya standar aja supaya bisa lekas kabur dari tempat itu. Terima kasih atas kesediaanmu. Tetapi kalau kamu mau pulang nanti, jangan lewat lagi sini ya. Energi mentalmu sudah tidak kuat lagi. Salah satu arwah membalas. Baiklah, mohon Anda semua mempersiapkan diri sampai Jumat nanti malam ya. Ucap saya berpamitan. Saya segera mempercepat laju motor saya menuju rumah pasien. Setelah selesai terapi kira-kira jam 19.30 saya bergegas pulang. Sesuai pesan arwah tadi, saya memilih rute jalan lain untuk menghindari melewati pemakaman Pondok Kelapa. Sesampai di rumah, saya berpikir untuk segera mandi dan beristirahat sejenak. Rencananya sekitar jam 2-3 malam saya akan melaksanakan doa yang diminta oleh para arwah tadi. Tapi baru saja meletakkan tas peralatan praktek akupuntur saya merasa kok capek ya, kok ngantuk ya. Benar juga kata arwah tadi. Energi mental saya terkuras habis. Mungkin tersedot akibat berhadapan dengan sekian banyak arwah sekaligus. Pikir saya sambil menahan ngantuk. Rencana tinggal rencana. Bukannya mendoakan para arwah tersebut, kenyataannya malah saya tertidur pulas di depan TV. Saya merasa ada seseorang yang membangunkan saya yang seperti orang pingsan itu. Begitu membuka mata saya sadar kalau saya tertidur di lantai tanpa sempat lagi berganti pakaian. Jam dinding di atas TV menunjukkan pukul 2.30 dini hari. Mati aku, janjiku palsu. Keluh saya sambil menutup muka dengan kedua telapak tangan saya. Nah saat inilah terdengar suara. Herwi Ratno, kami siap. Siapkanlah dirimu untuk membantu kami berdoa. Saya kaget mendapatkan sapaan dengan tegas seperti itu.
Sampai beberapa saat saya tidak berani mengangkat telapak tangan saya yang menutupi wajah. Saya sedang tinggal di rumah sendirian, jadi nggak mungkin saya mendengarkan yang saya dengarkan tadi adalah suara orang lain. Setelah menenangkan diri sejenak, saya sadar itu pasti suara arwah dari pemakaman Pondok Kelapa. Saya menghela napas dalam-dalam, perlahan mengangkat telapak tangan dari wajah lalu membalas. Baiklah, tapi mohon beri saya waktu sebentar untuk membersihkan diri dulu ya. Saya segera bangkit dan mandi. Meski saya memang sering mandi malam antara jam 11 malam atau paling larut jam 1 pagi. Namun rasanya baru kali ini saya mandi jam 2.30 pagi. Walaupun airnya terasa sangat dingin, namun saya nekat mandi perlahan-lahan. Karena sambil sekalian mempersiapkan batin. Tetapi sampai kembali berpakaian lengkap, rasanya batin saya belum siap juga. Entah masih terlalu pagi atau gentar menghadapi sekian banyak arwah sekaligus. Namun apa boleh buat, saya sudah ditunggu rombongan. Saya duduk bersila di lantai menyandarkan diri pada bangku panjang warisan almarhum suhu akupuntur saya. Saya mencoba menyamankan diri, tapi tulang belakang saya terasa tidak bertenaga untuk menahan tubuh. Akhirnya saya kembali jatuh terlentang ke lantai di tempat saya tidur tadi. Anehnya, posisi ini membuat saya langsung bisa membawa batin ke dalam frekuensi yang saya harapkan. Saya mulai berdoa memohon agar Tuhan mengizinkan dan memberkahi saya dengan kekuatan batin untuk membantu para arwah. Setelah itu saya mulai membuka komunikasi dengan para arwah tersebut. Meski terlentang di lantai, kepala saya sempat tersentak ke belakang karena terkejut begitu mata batin saya melihat para arwah itu. Entah kenapa saya merasa seperti berdiri di atas sebuah panggung kecil. Sementara di sekelilingnya berdiri begitu banyak arwah. Rupanya para arwah itu sudah mengatur posisinya seperti ini. Ya saya tinggal ikutin aja. Saya perhatikan sekelilingnya. Para arwah itu berpakaian putih-putih berbagai gaya dan model. Ada yang berbalut kain putih seperti orang sedang naik haji. Ada yang berkerudung putih sampai yang lucu-lucu. Seperti seragam lengkap angkatan laut. Pokoknya lucu deh. Pemandangan itu mengingatkan saya pada pesta dress code yang sudah ditentukan. Modelnya terserah, yang penting warnanya putih-putih gitu. Entah kenapa bisa sampai begitu. Sampai saat ini pun saya masih bertanya-tanya. Selamat pagi semua. Sapa saya duluan untuk melepaskan tekanan rasa takut. Selamat pagi Hewi Ratno. Kami semua sudah siap. Apakah kamu juga sudah siap? Tanya seorang arwah bapak yang berkumis dan berjenggot putih. Sampai di sini pun sebenarnya saya masih merasa belum siap benar. Tapi itulah sebabnya saya selalu bertanya. Mengapa kalian memilih saya? Apakah kalian tahu kalau saya ini bukan orang suci dan orang yang banyak dosanya? Saya juga bukan orang yang pandai berdoa. Ya, kami tahu. Kalau kamu menyinggung dosa, kita semua juga berdosa. Kamu juga benar. Banyak di antara kami yang memang lebih pandai berdoa dibandingkan kamu. Brengsek, umpat saya dalam hati. Walaupun membenarkan ucapannya tadi, bahwa pasti banyak di antara mereka yang lebih pandai berdoa dibandingkan saya. Saya balik tanya lagi, jadi gimana? Kami tidak mempermasalahkan seberapa tingkat kepandaianmu berdoa. Yang penting dan yang kami perlukan adalah kesediaan dan keikhlasanmu membantu kami berdoa. Jadi bagaimana? Kamu bersedia membantu kami? Tanyanya balik. Saya menghela napas lega. Kata-katanya melenyapkan kegambangan saya. Baiklah kalau begitu saya siap. Mari kita mulai. Jawab saya mantap. Tapi arwah tersebut mulai menunda. Sebentar. Sebelumnya kami harus memberitahu kamu dulu. Kami memang akan berangkat meneruskan perjalanan jiwa. Tapi tidak semua dari kami bisa berangkat ya. Masih ada sebagian yang akan tertinggal. Saya hanya diam saja. Isi pemberitahuannya sederhana dan jelas. Tapi tidak membuat saya mengerti sepenuhnya. Saya bertanya dalam hati. Kalau memang mereka semua sudah siap, tapi mengapa tidak semuanya bisa berangkat? Belum lagi saya sempat melontarkan pertanyaan itu, arwah tersebut kembali berkata,
Mari segera kita mulai sebelum azan subuh tiba. Baiklah, mari kita mulai, jawab saya spontan setengah terkejut sambil memendamkan keinginan tahu saya. Saya kembali lebih menyamankan posisi tubuh, menenangkan pikiran dan kembali mendalamkan keheningan batin. Ritual saya mulai dengan berdoa, memohon kepada Tuhan agar mengizinkan batin saya yang kotor ini sebagai perantara para arwah untuk berdoa dan meneruskan perjalanan jiwa. Setelah itu saya mengajak para arwah itu untuk berdoa bersama, mengikhlaskan apapun itu yang bisa mengikat jiwa di dunia, baik hal yang tidak mengenakan dan menyedihkan maupun hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan selama hidup. Dan akhirnya kami memohon agar Tuhan mengizinkan para arwah meneruskan perjalanan jiwa menghadapnya. Setelah itu saya hanya diam dalam doa. Saya lepaskan batin saya untuk digunakan para arwah ini untuk berdoa pribadi. Hening, senyap. Itulah suasana ketika para arwah tersebut berdoa pribadi. Beberapa saat kemudian muncullah segumpalan cahaya putih lembut. Tidak tahu kenapa kali ini bentuknya seperti jam pasir. Ujung lebar, bagian bawahnya melingkupi para arwah. Sedangkan ujung lebar bagian atas seolah-olah menembus langit gelap dini hari. Tak lama kemudian para arwah tersebut perlahan-lahan terangkat ke langit melalui cahaya jam pasir tersebut. Sungguh pemandangan dramatis yang indah. Tanpa saya sadar saya melambaikan tangan selamat jalan. Dan mereka membalas dengan senyuman. Sungguh indah. Mata batin saya terpana oleh pemandangan tersebut dan terus mendongak kepala mengikuti perjalanan mereka sampai cahaya tersebut perlahan-lahan menghilang. Cahaya putih lembut berbentuk jam pasir yang mengangkat jiwa para arwah berbaju putih tersebut perlahan-lahan menghilang. Langit kembali gelap dan saya kembali menundukkan kepala. Tapi saya heran karena masih merasa seperti di atas panggung kecil. Seketika itu saya dihadapkan dengan pemandangan yang membuat kepala saya kembali tersentak ke belakang karena terkejut. Mata batin saya menyaksikan arwah puluhan orang berbaju lusuh, compang-camping, dan kotor menghitam. Mereka ada yang duduk lemas, terbaring, tak bertenaga, tertelungkup, dan bahkan ada yang setengah merayap. Ekspresi mereka merintih, menanggung penderitaan dengan sorot mata kusam, kosong, sungguh mengenaskan. Terus terang saya ketakutan, ingin rasanya segera membuka mata dan melarikan diri. Tapi kemudian saya merasa bahwa saya harus bertahan dan menguatkan mental untuk menghadapinya. Kenapa tadi saya nggak ngelihat mereka ya? Oh, kalau begitu mungkin tadi mereka tertutup oleh arwah berbaju putih yang berdiri. Apakah ini yang dikatakan oleh seorang arwah putih tadi bahwa tidak semua dari kami bisa berangkat? Lalu siapakah arwah-arwah hitam ini? Bagaimana harus menghadapi mereka kalau bertanya pun saya nggak berani? Heri Ratno, kami adalah para arwah yang belum layak melanjutkan perjalanan jiwa menghadap Tuhan, kata seorang arwah hitam membuka kebuntuan komunikasi kami. Mengapa? Tanya saya pendek. Iya, karena kami memang masih harus menanggung penderitaan untuk membersihkan diri dari dosa kesalahan kami selama hidup. Kami sadar dan menerima proses ini. Namun sebenarnya kami sudah sangat mengharapkan doa dari siapapun, terutama dari keluarga kami, untuk bisa memperingan dan mempercepat penderitaan kami. Setelah memproses pembersihan diri selesai, barulah kami akan berubah menjadi arwah putih yang menandakan kami sudah berhak meneruskan perjalanan jiwa kami menghadap Tuhan. Jadi kami juga mohon kepadamu untuk sering-sering mendoakan kami ya, jelas dia. Prihatin dan terhenyuh hati saya mendengarkan penjelasannya. Saya langsung saja mengiyakan permintaan mereka. Saya segera mengajak mereka berdoa bersama untuk menekankan, mengakui segala dosa, penyelesaian, pertobatan dan mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Selesai berdoa, saya merasa energi batin saya menipis.
Saya segera berpamitan kepada arwah hitam tersebut dengan janji akan sering mendoakan mereka. Ternyata janji itu nantinya adalah janji surga yang lebih sering saya ingkari daripada saya tepati. Sejak saat itu kalau kebetulan melewati pemakaman Pondok Kelapa, saya selalu berhenti sejenak di bawah pohon di tepi jalan itu. Saya mendoakan mereka, para arwah hitam, agar segera terlepas dari penderitaan dan bisa meneruskan perjalanan jiwanya menghadap Tuhan. Selamat berjuang kawan. Catatan penyampai pesan kali ini adalah tentang arwah hitam dan putih, serta kebiasaan mendoakan arwah. Kisah pengalaman di atas membuat saya banyak bertanya. Apakah memang benar ada kelompok arwah hitam yang masih menderita untuk membersihkan diri dari dosa-dosanya? Apakah benar semakin banyak dan semakin lama doa yang kita panjatkan untuk para arwah hitam ini akan membantu mereka agar segera lepas dari penderitaannya? Terlepas bahwa para arwah hitam ini memang harus menderita akibat perbuatannya selama hidup, hati saya tetap bertanya-tanya. Apakah keluarga dan para sahabatnya tidak pernah mendoakan mereka? Atau keluarga dan para sahabatnya kurang mengerti bahwa para arwah hitam ini memerlukan doa yang lebih banyak dan waktu yang lebih panjang dari yang mereka kira? Kalau hal itu memang benar, kasihan sekali para arwah ini. Kemudian timbul pertanyaan lanjutan. Apakah benar setelah cukup didoakan mereka berubah menjadi arwah putih yang layak untuk meneruskan perjalanan jiwanya menghadap Tuhan? Tapi mengapa para arwah putih ini masih juga meminta saya untuk membantu berdoa supaya bisa berangkat meneruskan perjalanan jiwa? Mereka kenapa nggak langsung otomatis saja berangkat? Beberapa pertanyaan ini nantinya akan terjawab ketika saya mengalami berbagai kejadian dengan para arwah lainnya. Salah satunya adalah bagaimana kebiasaan keluarga mendoakan arwah. Salah satu arwah pernah mengeluh, keluarga saya sudah merasa cukup kalau sudah mendoakan saya sesuai adat kebiasaan, yaitu mendoakan pada peringatan meninggal hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000. Padahal sebenarnya banyak di antara kami yang memerlukan doa lebih banyak dan lebih panjang dari itu untuk membantu kami segera terlepas dari penderitaan ini. Sementara itu sebagian pertanyaan saya di atas tetaplah menjadi misteri buat saya. Bahkan saya menyangka bahwa pengalaman para arwah juga berbeda-beda, seperti pengalaman hidup manusia. Benar atau tidak, saya juga tidak tahu. Walaupun saya sadar diri untuk harus terus meningkatkan kualitas iman dan keahlian, tetapi berdasarkan kisah pengalaman di atas menunjukkan bahwa kesediaan dan keikhlasan menjadi kunci utama dalam melakukan sesuatu untuk orang lain. Selain pada kisah di atas, peristiwa semacam ini juga pernah saya alami sekitar 2 bulan sebelumnya. Ketika itu saya ragu-ragu akan berangkat menerapi seorang pasien. Selain rumahnya yang sangat jauh, penyakitnya juga berat sekali, kanker hati stadium lanjut, sehingga menjalani kemo pertamanya. Saat ragu-ragu berangkat menerapinya, saya berdoa memohon petunjuk, dan jawabannya persis sama dengan jawaban para arwah putih pada kisah di atas. Herwi Ratno, kalau pasienmu ini nantinya sembuh, itu bukanlah karena keahlianmu menerapi, tetapi lebih karena kesediaanmu bersusah payah menempuh perjalanan jauh ke rumahnya dan keikhlasanmu dalam menerapinya. Dan benar, mujizat Tuhan memang masih terus berlangsung sampai sekarang dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Setelah terapi selama 1,5 bulan, kankernya menyusut drastis. Bahkan hampir tidak perlu kemo kedua. 3 bulan kemudian pasien dinyatakan sembuh. Seandainya saya diminta mencatat proses terapi yang telah saya lakukan, lalu data terapi tersebut digunakan oleh sesama akupunturis, ya mungkin belum tentu berhasil, atau bahkan dipertanyakan, karena metode terapi akupuntur yang saya gunakan sangatlah standar. Nggak ada terobosan jenius atau out of the box secuil pun. Waktu itu selain mengikhlaskan hati dalam menerapi, saya lebih banyak mengajak pasien itu mengobrol. Kami berbagi pengalaman hidup tentang bagaimana rasanya berhubungan langsung dengan terapi. Memang kesembuhannya bukanlah semata-mata karena terapi saya saja, tapi lebih banyak merubah sikap hidup dan perkembangan spiritual pasien tersebut. Menurut pengalaman beberapa orang yang kemudian saya temui, terkadang kesediaan dan keikhlasan hati dalam melakukan suatu hal itu lebih sulit
daripada masalah teknisnya. Ikuti terus cerita dan pengalaman real yang akan kami ceritakan di episode selanjutnya. See ya!